Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Hadis yang ke 30 32 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu mengenai larangan untuk tidak menimbulkan kemudaratan baik pada diri sendiri maupun orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Dari Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darar, tidak boleh menimbulkan kemudaratan kepada diri sendiri, wala dirar, dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan. Hadis hasan menurut Imam Nawawi, dia menganggapnya sebagai hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni wa ghairuhuma, dan juga selain keduanya, musnadan, dengan secara musnad. Musnad artinya ada sanadnya yang lengkap. Rawahu Malik fil Muwatta'i mursalan, dan diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal. Mursal artinya seorang tabi'in menyebut qala Rasulullah, Rasulullah bersabda. Artinya ada sahabat yang dibuang atau sahabat dan tabi'in yang dibuang. Ada dua rawi yang dibuang atau satu rawi yang dibuang, baik itu sahabat maupun tabi'in yang lain. Ini disebut dengan hadis mursal. Hadis mursal menurut pendapat sebagian besar ahli hadis adalah hadis yang lemah, kecuali mursalnya sahabat. Yaitu kalau sahabat mengatakan qala Rasulullah, padahal dia tidak mendapatkan hadis itu dari Rasulullah secara langsung. Dia mendapatkan dari sahabat yang lain, tapi tidak menyebut nama sahabat yang menjadi gurunya. Itu disebut dengan mursal sahabat, dan menurut para ulama itu tetap dianggap muttasil. Sedangkan beberapa mursal dari kalangan tabi'in yang besar juga ada sebagian ulama yang membolehkannya. Maksudnya membolehkan dalam artian menganggapnya sebagai hadis yang bisa diterima walaupun mursal. Kan mursal itu artinya ada yang terputus ya. Yang terputus itu artinya sanadnya tidak muttasil, tidak bersambung. Kalau tidak bersambung artinya tidak memenuhi salah satu dari syarat hadis sahih. Maka seharusnya hadisnya tidak sahih. Tapi ada beberapa mursal tabi'in yang diterima. Di antaranya misalnya mursalnya Al Hasanul Basri. Karena Hasan Basri ini usianya tua, sepuh. Maksudnya dia sebenarnya secara usia banyak selevel dengan banyak sahabat. Sahabat-sahabat yang muda usianya sama dengan beliau. Beliau hanya masuk Islamnya belakangan gitu. Kemudian juga kalau tidak salah Sa'id bin Musayyib kalau tidak salah, dan beberapa mursal tabi'in yang lain. Eh walahu turuqun yuqawi ba'duha ba'dan, walaupun sanatnya mursal, mursal artinya lemah, tetapi ada jalur yang banyak yang bisa saling menguatkan. Begitu Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini sebenarnya hasan menurut beliau, walaupun ada riwayat yang mursal yang artinya terputus, tetapi dikuatkan oleh riwayat yang lain. Akan tetapi kalau kita melihat misalnya di Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, dia mengutip dari Ibnu Abdul Bar, lam yakhtalif an Malik lam yukhtalaf an Malik fi irsali hadal hadis. Tidak diragukan, tidak ada perselisihan bahwa hadis ini mursal dari Malik. Qala wala yusnadu min wajhin sahih, dan tidak ada sanad yang muttasil, yang bersambung, yang sanadnya sahih. Tsumma kharajahu min riwayat Abdul Malik bin Mu'adz an-Nusaybi an ad-Darawardi mausulan, kemudian dia meriwayatkan dari jalan Abdul Malik bin Mu'adz dari Ad-Darawardi secara muttasil, bersambung. Wad-Darawardi kana al-Imam Ahmad yud'ifu man haddatsa bihi. Sedangkan Ad-Darawardi ini seorang rawi yang menurut Imam Ahmad itu lemah. Kalau ada rawi yang meriwayatkan dari Ad-Darawardi dianggap lemah oleh Imam Ahmad, wala ya'ba'u bihi, dan tidak dianggap, maksudnya riwayatnya tidak dianggap. Wala syakka fi taqdimi qauli Malik ala qaulihi, walaupun demikian ucapan Imam Malik dengan meriwayatkan hadis ini dari Ad-Darawardi secara mutasil lebih didahulukan menurut Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar tentunya karena dia seorang ulama mazhab Maliki, ya pasti akan lebih menguatkan pendapat Imam Malik.
Wa qala Khalid bin Sa'ad al-Andalusi al-Hafidh, Sa'ad bin al-Andalusi, seorang ahli hadis, mengatakan lam yasih hadis la darar wa la dirar musnadan. Hadis ini, hadis la darar wa dirar, tidak ada yang diriwayatkan secara muttasil. Tidak ada. Semuanya mursal. Artinya kalau mursal berarti lemah. Ala kulli hal. Kalaupun kita menganggap bahwa hadis ini lemah, seperti yang di pendapat yang diambil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulumul Hikam, maka hadis ini walaupun lemah tapi sebenarnya maknanya benar. Maknanya benar kenapa? Karena bersesuaian, didukung dengan hadis-hadis yang lain yang dalam tema yang sama mengenai larangan untuk berbuat kemudaratan kepada diri sendiri maupun orang lain. Bahkan juga ada ayat-ayat yang lain, misalnya ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Dan kalaupun kita menganggapnya lemah juga secara sanad, sebenarnya juga ada hadis-hadis yang lemah oleh para ulama tapi diamalkan. Ya, diamalkannya ya diantaranya karena ada korinah-korinah seperti itu, ada penguat-penguat lain yang membuatnya bisa diamalkan. Contoh hadis lemah yang diamalkan oleh para ulama, misalnya hadis an Aisyah qalat, dari Aisyah dia berkata, suila Rasulullah 'anil rajuli yajidul balal wa yadhkuru ihtilaman. Rasulullah pernah ditanya mengenai seorang laki-laki yang pada malam hari dia bermimpi. Mimpi maksudnya mimpi seperti mimpi basaya. Bermimpi misalnya melakukan hubungan suami istri. Wala yajid balalan, tapi ketika pagi dia tidak menemukan ada cairan, tidak mengeluarkan sperma. Qala yaghtasil, Rasulullah mengatakan dia tetap harus mandi. Wa 'anir rajuli yara annahu qad ihtalama wa lam maaf. Yang tadi yang pertama, yajidu balalan. Dia bermimpi basah dan paginya dia menemukan ada cairan basah bajunya. Maka Rasulullah mengatakan yaghtasil. Wa 'anir rajuli yara annahu qad ihtalama wa lam yajid balalan qala la ghusla alaihi. Yang lain ada seorang laki-laki yang bermimpi melakukan hubungan suami istri, tetapi pada pagi harinya tidak menemukan cairan, tidak keluar sperma. Rasulullah mengatakan la ghusla alaihi, tidak perlu mandi. Walaupun dia mimpi yang seperti itu, tetapi karena tidak keluar cairan maka tidak mandi. Qalat Ummu Salamah kemudian bertanya, Ummu Salamah adalah istri Rasulullah yang lain. Ya Rasulullah, alal mar'ati taradalika. Ya Rasulullah, hal alal mar'ati taradalika ghuslun. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kalau perempuan mendapati kasus yang sama? Bermimpi berhubungan suami istri, kemudian pada pagi harinya dia menemukan cairan. Qala na'am. Rasulullah mengatakan ya, dia juga harus mandi. Ini contoh hadis yang lemah sanadnya tapi ulama mengamalkannya. Ibnul Munzir mengatakan ajma'a kullu man ahfadhu anhu min ahli ilmi anna ar-rajula idza ra'a fi nawmihi annahu ihtalama aw jama'a wa lam yajid balalan annahu la ghusla alaihi. Ulama sepakat, semua ulama yang saya kenal, yang saya hafal darinya, bahwa kalau laki-laki kemudian bermimpi pada malam hari melakukan hubungan suami istri tapi tidak menemukan cairan pada pagi harinya, maka dia tidak harus mandi. Baik, itu adalah contoh hadis yang lemah tapi diamalkan oleh para ulama. Ada berapa hadis yang lain? Misalnya hadis la yuqadil walid bil walad, seorang anak tidak dikisos kalau membunuh, seorang ayah tidak dikisos kalau membunuh anaknya. Hadisnya lemah tapi ulama mengamalkannya. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Sa'ad bin Malik bin Sinan atau disebut atau dikenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Dia adalah termasuk di antara sahabat yang dianggap sebagai ulama, sahabat yang punya ilmu agama yang banyak, sehingga termasuk di kalangan ulama sahabat. Ayahnya adalah seorang sahabat juga, namanya Malik, dan gugur di perang Uhud. Waktu itu Abu Sa'id Al-Khudri ketika perang Uhud umurnya baru 13 tahun. Perang Uhud terjadi pada tahun kedua Hijriah. Jadi kira-kira Rasulullah meninggal itu dia umurnya baru 21 tahun ya. Atau 21 tahun. Tapi kemudian 2 tahun kemudian perang Uhud tahun ketiga ya, berarti 22.
3 tahun kemudian dia mengikuti perang Khandaq karena sudah berumur 16 tahun. Kebanyakan sumber sejarah mencatat bahwa beliau wafat tahun 74 Hijriah. Ada yang mengatakan juga setelah peristiwa Harrah tahun 64 Hijriah. Beliau adalah seorang sahabat yang dikenal zuhud dan juga termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Sejumlah kira-kira 1170 hadis. Baik, hadis ini Rasulullah bersabda la dharara wa la dirar. Kata la dharara. La di sini adalah la nafiyah lil jinsi. La yang menafikan semua jenis. Kata yang ada di setelah kata la. La artinya tidak, kemudian dia menafikan semua jenis yang terkandung dalam kata setelahnya. La doror berarti semua jenis kemudaratan. Tidak ada kemudaratan. Semua jenis kemudaratan. Artinya begitu. Tidak ada maksudnya tidak boleh di situ ya. Tidak ada artinya tidak boleh ada kemudaratan. Dalam Islam tidak boleh ada sesuatu yang menimbulkan kemudaratan. Apapun yang menimbulkan kemudaratan harus dihindari atau dihilangkan. Hadis ini menjadi salah satu bahkan menjadi dalil yang paling utama, salah satu dari 5 kawaid fiqhiyah yang utama. Ada 5 kaidah dalam fikih, kaidah fikih yang ada yang 5 ini disebut sebagai kaidah utama. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Yang kedua, al-yaqinu la yazulu bisyak, yakin itu tidak bisa hilang, tidak bisa dihapuskan dengan keraguan. Yang ketiga, al-masyaqqah tajlibut taisir, kesusahan akan mendatangkan kemudahan. Yang keempat, la darara wala dirar atau disebut ad-dararu yuzal. Semua kemudaratan harus dihilangkan. Yang kelima, al-ada muhakkamah, adat istiadat bisa menjadi sumber hukum. Ya, ketika tidak ada penjelasan dalam syariat. Itu adalah 5 kaidah utama, 5 kaidah utama dalam syariat, 5 kaidah fikih utama dalam syariat yang di bawahnya nanti akan ada banyak kaidah-kaidah yang lain. Jadi ini kaidah utama, di bawahnya ada cabang-cabang kaidah yang lain. Misalnya kaidah ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal, kemudaratan harus dihilangkan. Misalnya ada kaidah di bawahnya adalah jalbul darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghilangkan kemudaratan, kemafsadahan itu didahulukan daripada mengambil kemanfaatan. Kalau ada sebuah masalah di mana kemudaratannya 50%, kemanfaatannya 50%, maka tidak boleh dilakukan hal itu. Ya, sesuatu itu yang mengandung 50% kemudaratan, 50% kemanfaatan tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena menghilangkan kemudaratan lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan. Maka hadis ini menjelaskan bahwa dalam syariat Islam itu tidak boleh ada kemudaratan dan tidak wujud kemudaratan sama sekali. Artinya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini kepada manusia, Allah sudah tahu bahwa ini semua syariat yang ada dalam Islam ini, semua detail syariat ini semuanya mengandung kemanfaatan kepada manusia, kemaslahatan kepada manusia. Tidak ada satupun kemudaratan sedikit pun. Karena apa? Karena yang menciptakan manusia adalah Allah dan yang membuat syariat ini juga Allah. Kalau kita bayangkan ya seperti analogi yang sering kita dengar, yang paling mengetahui semua detail sebuah produk adalah pabriknya. Kalau kita mau nanya siapa yang paling tahu tentang misalnya Honda Beat, ya pasti adalah pabriknya yaitu Honda. Kita tidak mungkin hanya kepada Yamaha, walaupun Yamaha juga ahli bikin motor, tetapi karena yang bikin adalah Honda, dia yang lebih tahu. Ya, analogi yang ini sebenarnya tidak sama ya, tidak apple to apple, tapi artinya bahwa Allah pasti akan ketika menurunkan syariat ini kepada manusia, pasti akan tahu mana yang mudarat dan mana yang manfaat kepada manusia. Maka semua syariat, semua detail syariat dalam Islam tidak mengandung kemudaratan sedikit pun. Semua ibadah yang Allah turunkan adalah mengandung kemanfaatan. Kalau seandainya misalnya sebuah perintah dalam Islam berupa ibadah berakhir atau
diprediksi akan menimbulkan kemudaratan, maka ibadah itu pun sendiri akan otomatis akan dipindahkan dari azimah menjadi rukhsah. Jadi dalam bentuk azimah, dari bentuk azimah, ibadah yang bentuknya azimah yang sesuai dengan kondisi normalnya, berubah pindah ke kondisi rukhsah. Rukhsah artinya keringanan. Ya tadi ya, ini contohnya banyak sekali ya. Misalnya kalau kita sedang sholat, perintahnya kalau mau sholat harus memakai pakaian yang menutup aurat. Dalam kondisi yang suci tempat, suci badan, suci pakaian. Badannya harus bebas dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dengan wudhu, hadas besar dengan mandi. Artinya dia harus wudhu atau mandi kalau dia hadas besar. Semua ini disebut dengan azimah, kondisi normal. Tapi misalnya, ketika dia melakukan salah satu dari eh, protokol yang normal ini, akan menimbulkan kemudaratan, otomatis dia akan berpindah kepada rukhsah, keringanan. Karena kemudaratan harus dihilangkan. Misalnya, orang dia akan sholat, dia harus dalam kondisi suci. Misalnya, suci itu harus dengan wudhu atau mandi. Tapi karena dia dalam kondisi yang sangat dingin sekali, suhu yang sangat dingin, minus misalnya 50 derajat Celcius, dan tidak ada air hangat yang bisa digunakan untuk mandi atau wudhu. Kalau bisa dia keras besar, harus mandi. Tidak ada air hangat yang bisa digunakan untuk mandi. Kalau dia misalnya mandi, dikhawatirkan dia akan sakit atau bahkan meninggal karena hipotermia, maka otomatis pindah ke rukhsah. Rukhsahnya kalau tidak ada air atau kalau tidak bisa menggunakan air adalah dengan tayamum, yaitu dengan debu saja. Jadi kemudaratan otomatis langsung dihilangkan. Eh, contoh lain misalnya dalam Islam daging babi dilarang, haram hukumnya, tidak boleh makan daging babi. Tapi kalau seseorang misalnya dalam kondisi dia kelaparan, entah itu karena tersesat di hutan atau di padang pasir atau di mana, dan tidak menemukan kecuali makanan yang haram, misalnya daging babi di situ, atau misalnya dia sedang, ya pokoknya dalam posisi tidak bisa menemukan makanan yang lain, dan kalau dia tidak makan, maka dikhawatirkan dia akan sakit atau bahkan bisa meninggal, maka dalam kondisi itu, kemudaratan harus dihilangkan. Sakit atau meninggal ini harus dihilangkan. Maka dia boleh melanggar. Dalam kondisi itu kan namanya melanggar, ya. Melanggar larangan untuk memakan daging babi atau makanan lain yang diharamkan dalam rangka mengangkat, menghilangkan kemudaratan yang diprediksi akan muncul dari situasi tersebut. Maka semua ibadah itu tidak ada yang mengandung kemudaratan. Dalam muamalah juga kita tidak boleh menimbulkan kemudaratan kepada orang lain. Jadi misalnya dalam jual beli ya, jual beli itu dalam Islam sangat jelas bahwa kaidah-kaidah dalam jual beli itu semuanya adalah dalam rangka untuk menjaga tidak ada kemudaratan yang terjadi. Tidak boleh misalnya menjual barang yang tidak dimiliki, tidak boleh menjual barang yang tidak diketahui, tidak boleh menjual barang yang tidak bisa disampaikan, diberikan kepada pembelinya, tidak boleh menipu, tidak boleh membeli barang dalam karung, ya dalam kucing dalam karung dalam istilah kita, membeli barang yang tidak diketahui spesifikasinya dengan jelas, bahkan tidak dilihat barangnya. Itu semua dalam rangka menjaga agar tidak timbul kemudaratan. Maka Allah juga berfirman misalnya dalam Al-Quran, wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf au sarrihuhunna bima'ruf. Kalau kamu mentalak perempuan, kemudian dia dalam masa iddah menunggu, fabalagna ajalahunna, kemudian dia sampai pada waktunya, iddahnya selesai. Fa'amsikuhunna bima'ruf. Kalau kamu mau meneruskan kembali, ya kamu rujuk dengan cara yang baik. Ausarrihuhunna bima'ruf. Atau kamu sudah lepas, tidak kembali, rujuk dengan dia. Dengan cara yang baik. Wala tumsikuhunna dhiraran. Jangan kamu pegang, tapi dengan niat untuk memudaratkan. Jangan digantung atau di, dibiarkan dalam kondisi yang dia tidak tahu statusnya apa. Lita tadu dalam rangka engkau melakukan sesuatu yang melewati batas kepada istri-istri kalian itu.
Allah juga berfirman wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Dan wanita-wanita itu yang melahirkan dia menyusui anaknya 2 bulan 2 tahun secara sempurna liman arada an yutimma radha'ah bagi yang ingin menyempurnakan susuannya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi anak itu, ini kan anak yang dalam kasus wanita yang eh, diceraikan punya anak ya. Maka anaknya itu disusui selama 2 tahun dan anaknya bayinya itu harus diberi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Walaupun sudah diceraikan harus diberi nafkah, nafkah dari eh, mantan suaminya dengan cara baik la tukallafu nafsun illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada orang kecuali kecuali dengan kemampuannya. La tudarru walidatum biwaladiha. Seorang ibu tidak boleh memberikan kemudaratan kepada anaknya. Wala mauludun lahu biwaladihi. Demikian juga ayah tidak boleh memberikan kemudaratan kepada anaknya. Jadi ayat-ayat ini semuanya jelas banyak dalam Al-Quran. Larangan memberikan atau menimbulkan kemudaratan. Apa perbedaan kata doror dengan dirar? La doror wala dirar. Apa bedanya? Ya, seperti tadi yang saya di awal ketika menerjemahkannya, sebagian besar ulama menerjemahkannya adalah la doror artinya tidak ada kemudaratan untuk diri sendiri, la dirar tidak boleh memberikan kemudaratan kepada orang lain. Ini pendapat yang paling banyak dipakai supaya ada perbedaan antara doror dengan dirar. Jadi dirar dari kata idrar, adarra, yang dirar dari kata darra yudirru. Yang darra itu sebenarnya sudah mutaaddi ya. Mutaaddi artinya kata kerja yang sudah ada objeknya, berarti memudaratkan. Tapi memudaratkan kepada diri sendiri. Yang idrar memudaratkan kepada orang lain. Atau ada pendapat lain yang mengatakan bahwa maknanya sama, darar dengan dirar maknanya sama. Atau ada pendapat yang ketiga mengatakan darar adalah menimbulkan kemudaratan kepada orang lain yang dia tidak mengambil manfaat dari situasi itu. Sedangkan dirar adalah menimbulkan kemudaratan kepada orang lain dengan maksud supaya dia mendapatkan kemanfaatan dari situasi kemudaratan yang dia timbulkan kepada orang lain tersebut. Jadi dalam Islam tidak ada kemudaratan dan tidak boleh ada kemudaratan dan kita meyakini dengan sepenuh hati, seyakin-yakinnya bahwa Islam isinya semuanya adalah kemanfaatan untuk manusia. Tidak ada kemudaratan yang ditimbulkan dari syariat kepada manusia. Sesuatu yang kita anggap itu kemudaratan barangkali sebenarnya adalah persepsi kita yang salah. Di sana ada kemanfaatan yang jauh lebih besar yang diinginkan oleh syariat yang Allah kehendaki dari adanya hukum tersebut. Oleh karena itu jangan sampai kita menolak syariat, jangan meremehkan syariat, jangan menganggap bahwa syariat itu salah. Jangan menentang syariat hanya karena kita punya logika, kita punya analogi, kita punya nalar pemikiran yang kita anggap benar dan kemudian kita menganggap syariat salah. Contoh misalnya, ketika Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, eh, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatha wa ruba'." Dan nikailah wanita itu 2, 3, atau 4. Allah memerintahkan untuk kita boleh menikah lebih dari satu laki-laki. Poligami dalam istilah sekarang. Biasanya para wanita tentunya tidak suka ya kalau misalnya dia dipoligami. Masalah dia tidak suka dipoligami itu tidak apa-apa. Tidak suka dipoligami itu tidak apa-apa. Karena dia mengekspresikan perasaannya. Dan itu wajar. Tetapi jangan sampai gara-gara dia tidak suka dipoligami, kemudian dia mengatakan bahwa syariat poligami tidak ada. Atau syariat poligami salah. Atau syariat poligami tidak sesuai dengan hak asasi manusia misalnya. Tidak boleh mengatakan begitu. Kenapa? Karena kalau kita melakukan begitu, artinya kita menentang Al-Quran. Artinya kita menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita beranggapan bahwa syariat Islam menimbulkan kemudaratan. Yang itu sebenarnya hanyalah persepsi kita saja. Yang mungkin bagi kita ada kemudaratan yang timbul, tetapi di sana ada kemanfaatan yang diinginkan dari syariat itu. Atau mungkin kemudaratan itu timbul karena kesalahan dalam mengaplikasikan hukumnya. Kan taruhlah misalnya poligami tadi ya. Poligami kan disyariatkan juga bukan dengan
dengan tanpa batasan gitu. Laki-laki boleh kawin siapa saja, kapan saja, dengan tanpa ada konsekuensi apa-apa, dengan tidak ada aturan apa-apa, kan nggak seperti itu juga. Seorang laki-laki yang menikah lebih dari satu mempunyai kewajiban untuk adil dan seterusnya. Ya ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Maka kalau ada kemudaratan barangkali bukan syariatnya yang salah, tapi orangnya ketika melakukan itu dia menimbulkan kemudaratan karena salah dalam melaksanakan hukumnya. Semua ulama sepakat bahwa menimbulkan kemudaratan kepada orang lain tanpa ada manfaat yang ditimbulkan hukumnya haram. Sengaja menimbulkan kemudaratan dan tidak ada kemanfaatan yang diambil, ya jelas haram. Tapi bagaimana kalau orang melakukan sesuatu yang menimbulkan kemudaratan kepada orang lain, tapi ada manfaat yang didapatkan? Boleh apa tidak? Ya ini harusnya ya tidak boleh juga ya. Tapi ada perbedaan pendapat. Pendapat pertama tetap haram. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Karena tidak menimbulkan, karena kaidahnya tidak boleh menimbulkan kemudaratan kepada orang lain dalam segala hal, walaupun ada kemanfaatan yang didapatkan. Contoh misalnya, dia memberikan contoh misalnya dalam mazhab Hanafi atau Syafi'i, tidak boleh membuat jendela ke arah rumah tetangga yang kalau jendela itu dibuka kemudian membuat tetangga terganggu. Ya, misalnya itu jendela itu keluar ke jalan. Yang jalan itu bukan milik orang tersebut. Yang jalan itu dilewati orang banyak, termasuk tetangganya. Kalau dia buat jendela yang keluar ke jalan, ya akan mengganggu pejalan yang lewat di situ. Walaupun dia mendapatkan manfaat dari hal itu, ya jendela itu kan perlu dalam rumah untuk sirkulasi udara. Contoh lain kalau di desa misalnya, tidak boleh membakar sampah kalau itu mengganggu orang lain. Apalagi disepakati dalam komunitas itu bahwa tidak boleh membakar sampah. Itu tambah lebih tidak boleh lagi. Walaupun dia mendapatkan kemanfaatan dari hal itu. Contoh kemarin di Palembang kalau nggak salah ya, yang dia bakar sampah, udah sering diingatkan sama tetangganya jangan bakar sampah, tetap ngeyel. Akhirnya pas hari itu dia bakar sampah kena dinding tetangganya, rumah tetangganya yang terbakar. Ya kasihan sekali, tangganya itu seperti shock sekali ya, dia rumahnya hancur gara-gara ulah seorang yang ngeyel, dikasih tahu nggak boleh apa namanya bakar sampah, dia ngeyel dan kemudian terjadi kebakaran. Pendapat kedua mengenai hal ini, pendapat Imam Malik dan Ahmad mengatakan ada dua kondisi sebenarnya, ada dua dua bentuk, dua dua situasi untuk masalah ini. Yaitu yang pertama, jika yang dilakukan adalah hal yang biasa dilakukan masyarakat dan ada manfaat yang jelas, jadi dia melakukan sesuatu hal yang jelas ada manfaatnya, biasa dilakukan oleh masyarakat, walaupun menimbulkan kemudaratan, maka itu boleh. Ya ini maksudnya adalah kalau kemanfaatannya untuk orang banyak, begitu barangkali ya. Menurut pendapat Imam Malik dan Ahmad. Contohnya misalnya suatu masyarakat terbiasa membakar sampah pada sore hari karena tidak ada PSC, walaupun ada sebagian yang merasa terganggu. Yang misalnya berarti kalau sudah disepakati, ya orang biasa bakar sampah tidak ada yang komplain, biasa semua sepakat bahwa karena memang tidak ada yang mengambil sampah, semua boleh bakar sampahnya. Walaupun itu ada kemudaratan, tapi semua sudah membolehkannya karena sudah biasa dilakukan di masyarakat. Itu boleh dilakukan menurut pendapat Malik dan Ahmad. Jadi ini sepertinya lebih kepada kalau sesuatu itu dianggap hal yang ya kemudaratan tapi disepakati oleh masyarakat bahwa itu boleh dilakukan lah, begitu intinya. Ala kuli hal kaidah utamanya atau poinnya mengenai hal ini adalah bahwa kita tidak boleh menimbulkan kemudaratan dan berusaha semaksimal mungkin dalam semua aktivitas kita untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain tidak melakukan kemudaratan sebisa mungkin tentunya. Sebisa mungkin. Walaupun ya namanya manusia, tidak ada yang sempurna, ya pasti suatu saat bisa jadi dia melakukan kemudaratan. Maka kesimpulannya, kemudaratan harus dihilangkan dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Tetapi kadang-kadang sekali lagi ada kasus-kasus yang tidak terhindarkan, kemudaratan itu bisa terjadi, kemudian tidak terhindarkan dan harus dilakukan. Ya kalau kita kasih contoh misalnya begini, dalam jual beli itu ada yang disebut dengan gharar ya. Gharar itu tidak boleh. Gharar itu penipuan. Tidak boleh menipu dalam jual beli. Tapi dalam beberapa jenis jual beli itu ada gharar tapi sedikit.
Gharar yang sedikit ini dibolehkan oleh syariat, oleh para ulama lah ya, ketika mereka beristihad. Misalnya nih, orang beli kalau di luar negeri ya, ya satu misal di Malaysia dulu, kayaknya di sini juga sudah ada sekarang. Ada ada tapi mungkin tidak semua tempat. Kalau kita beli makanan misalnya pakai pakai mesin itu, makanan atau kopi atau minuman dingin pakai mesin yang kita masukkan koin atau uang kertas, kemudian kita pilih makanannya, kemudian turun makanannya. Ini kan ada gorornya sebenarnya. Gorornya adalah kadang-kadang ketika kita masukkan, uangnya masuk makannya nggak turun. Itu ya. Itu goror, artinya di situ terjadi penipuan. Yang ditipu adalah pembelinya. Tetapi ini jarang terjadi. Maksudnya tidak, bukan sesuatu yang normal terjadi. Ya barang itu terjadi karena mesinnya rusak atau apa seperti itu ya. Nah yang seperti itu ulama mengatakan itu gorornya kecil, tidak apa-apa. Termasuk eh, jual beli salam. Jual beli salam tuh jual beli ya kita bayar duluan, barangnya belakangan. Pembeli cuma ngasih tahu spesifikasinya atau mungkin ngasih contoh. Contoh untuk dari semua yang akan dijual kan belum belum tentu semua yang akan dijual itu seperti seringan yang dikasih contoh. Nah itu namanya gharar yang sedikit. Jadi ada kebetulan yang tidak bisa terhindarkan atau mungkin skalanya kecil atau ada manfaat yang jauh lebih besar yang didapatkan karena itu misalnya untuk kepentingan umum atau hal itu adalah sesuatu yang disepakati oleh masyarakat dan memang tidak terhindarkan ya contoh tadi misalnya seperti bakar sampah yang disepakati itu maka itu adalah termasuk doror-doror yang bisa dilakukan karena kondisi-kondisi tertentu. Demikian untuk hadis yang ke-32. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa lewat WA. Demikian wallahu alam wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.